Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar adalah hidayah iman, sehingga insyaallah kita masih istiqamah mentaati Allah dan meninggalkan larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang teramat sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. InsyaAllah tema pada kesempatan kali ini adalah karung kehidupan. Saya ingin mengantar dengan sebuah cerita. Ada seorang raja. Raja ini punya 3 orang menteri. Suatu hari sang raja memanggil ketiga menterinya ke istana. Begitu sampai di istana, sang raja berkata, "Saudara menteri, kalian tahu kenapa kalian saya panggil ke istana?" Kata para menterinya, "Tidak, Tuan Raja." Kata raja, "Dengarkan baik-baik saudara menteri, kalian saya panggil ke istana karena saya akan berikan kepada kalian sebuah tugas. Yang pertama, kalian saya akan berikan masing-masing sebuah karung." Tentu sahabat-sahabat paham ya, karung ya. Bisa ditempati untuk beras atau pasir atau apa saja. Saya akan berikan kepada kalian masing-masing satu buah karung, dan saya tugaskan kalian untuk mengisi karung-karung kalian dengan kurma yang paling bagus. Berarti ini ceritanya di Arab ya, disuruh isi kurma. "Baik Tuan Raja." Kata raja, "Waktu kalian 3 hari mulai dari hari ini." Maka bubarlah pertemuan itu, ketiga menteri ini kembali ke rumahnya masing-masing. Pada keesokan harinya, pada hari kedua, menteri yang pertama datang ke kebunnya. Biasanya kalau kita di Medina ada kebun kurma. Begitu sampai di kebunnya, dilihat kebunnya penuh dengan kurma-kurma yang siap dipetik. Menteri yang pertama ini dia petik kurma yang paling bagus, kemudian dia isi karungnya penuh dengan kurma. Kemudian menteri yang kedua, dia datang ke kebunnya, dilihat kebunnya penuh dengan kurma yang siap dipetik. Tapi menteri yang kedua ini kalah asih, curang. Dia pikir, raja tidak mungkin akan memeriksa isi karung ini. Lebih baik saya isi setengahnya kurma, setengahnya daun kurma. Jadi tidak sepenuhnya kurma yang ada dalam karungnya. Menteri yang ketiga, dia juga datang ke kebun kurmanya, dilihat kurmanya sudah berbuah dengan matang dan siap dipetik. Tapi menteri yang ketiga ini juga kalah asih, curang. Dia pikir, raja tidak mungkin akan periksa isi karung ini. Lebih baik saya isi semuanya daun kurma dan ranting kurma. Jadi menteri yang ketiga sama sekali tidak ada kurma dalam karungnya. Hari ketiga mereka datang ke istana dengan karungnya masing-masing. Sang raja berkata, "Saudara menteri, kalian sudah kerjakan perintah saya?" "Sudah Tuan Raja," kata sang menteri. Kata raja, "Saudara menteri, maaf saya tidak punya waktu untuk memeriksa apa isi karung kalian." Kata menteri yang kedua dan ketiga, "Apa aja aku bilang, pasti tidak ada periksa ji raja." "Tapi dengarkan baik-baik saudara menteri," kata sang raja, "saya punya keputusan penting buat kalian bertiga. Pertama, kalian bertiga saya pecat." Namanya raja punya hak otoritas. "Kalian bertiga saya pecat. Bukan hanya saya pecat, kalian bertiga saya masukkan ke dalam penjara selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan di dalam penjara, kalian tidak akan diberikan jatah makanan." Maka kata sang raja, "Saudara menteri, saya persilahkan kalian untuk membawa masing-masing karung kalian ke dalam penjara, karena itu akan menjadi bekal kalian selama di penjara." Sahabat sekalian, kira-kira siapa yang untung? Menteri yang pertama, "Alhamdulillah, untung saya isi karung saya penuh dengan kurma. Ini cukup buat 1 bulan. Menteri yang kedua, dia pukul kepalanya, "Aduh, kenapa saya mau tipu raja? Ini kan tidak cukup buat 1 bulan. Dan benar, setengah bulan kemudian habis kurmanya. Karena dia tidak dapat jatah makanan, maka dia pun meninggal dunia pada waktu setengah bulan kemudian." Pertanyaan saya, bagaimana nasibnya menteri yang ketiga? Apa isi karungnya sahabat sekalian? Ternyata sama sekali tidak ada kurma dalam karungnya. Maka dia pun
hanya bertahan 1 atau 2 hari dalam penjara. Apa ingin sampaikan dalam cerita ini, sahabat-sahabat sekalian, bahwa ternyata dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita masing-masing satu buah karung, namanya karung kehidupan. Untuk apa karung kehidupan itu? Untuk kita isi dengan iman dan amal saleh. Kenapa? Suatu saat kita akan dipecat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat maut untuk mencabut rohnya kita, bukankah pada saat itu kita dipecat oleh Allah? Yang selanjutnya kita akan dimasukkan ke dalam sebuah penjara, namanya penjara alam barzah. Dan alangkah celakanya kita kalau kita tidak mengisi karung-karung kita, karung kehidupan ini dengan iman dan amal saleh, maka nasib kita akan sama dengan menteri yang kedua dan ketiga. Apa yang terjadi sahabat sekalian? Yang ada adalah penyesalan. Kita akan berkata, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yang ada penyesalan. Rabbana absurna, saya sudah lihat ya Allah. Wa sami'na, saya sudah dengarkan ya Allah. Farji'na na'mal salihan, kembalikan saya ke dunia. Na'mal salihan, saya mau berbuat amal saleh. Tapi apa kalau sudah di akhirat baru mau kembali ke dunia? Tidak ada gunanya sahabat-sahabat sekalian. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan karung kehidupan kepada kita. Isinya apa? Pertama adalah tauhid. Isi karung kehidupan dengan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab inilah yang akan masukkan ke dalam syurga. Siapa yang rusak tauhidnya, tidak akan mungkin ada syurga baginya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan ampuni dosa selain daripadanya liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian, ada orang yang banyak melakukan maksiat, banyak melakukan perbuatan dosa, tapi tidak pernah melakukan kesyirikan, masih ada harapan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dijaga, tauhid. Bukankah dalam setiap salat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini inti tauhid, ini inti suratul Fatihah, dan inilah yang harus kita perpegangi sahabat sekalian. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu saya beristi'anah. Di sini Allah ajarkan bagaimana kita mendahulukan ta'abbud, mendahulukan ibadah, kemudian isti'anah. Jadi sembah Allah, kemudian minta kepada Allah. Jangan dibalik. Ada orang panjang sekali doanya, semua diminta kepada Allah, baru salatnya apa? Kadang-kadang 2 kali setahun, atau mungkin sekali sepekan pada hari Jumat. Maka ketika doa-doa kita mau dikabulkan oleh Allah, perkuat ibadah kita baru minta. Dan ketika kita minta pada saat itu, Allah sudah janji. Apa janjinya Allah? Perhatikan. Wa idza salaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang saya, kata Allah, inni qarib, saya dekat. Perhatikan janjinya Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Syaratnya apa? Falyastajibu li, hendaklah mereka beristijabah kepadaku, hendaklah mereka menjalankan perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Itu syarat pengabulan doa. Jadi kalau ada orang selama ini berdoa kepada Allah terus doanya belum diijabah, kan biasa saya ditanya sama jamaah, Ustaz, saya sudah lama berdoa tapi kenapa doa saya belum diijabah oleh Allah? Saya bilang boleh jadi kesalahan itu ada pada diri kita. Contoh, ada orang ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa dibilang? Sebentar, pi. Maka jangan heran ketika Anda menengadahkan tangan minta kepada Allah. Apa jawabnya Allah? Sebentar, pi. Sama dengan jawaban kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin cepat kita menjalankan perintah, maka doa kita akan semakin cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi karung kehidupan kita dengan tauhid. Yang kedua, isi karung kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah. Perhatikan rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi mereka yang mampu. Ini yang harus diperhatikan jemaah sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Setelah tauhid kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi karung kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah, dengan salat 5 waktu,
Ini salat ini paling berat dikerjakan umat. Dan Allah bilang, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali hatinya orang-orang yang hatinya tunduk. Coba perhatikan ketika azan dikumandangkan, dalam hadis Bukhari dikatakan, ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ada setan namanya Khanzab yang khusus menggoda orang salat, maka dia lari terbirit-birit sambil sambil terkentut-kentut. Tapi begitu selesai azan datang sama kita, sebentar kau salat, masih panjang waktunya. Sebentar, nanti pi. Akhirnya kita tunda salat. Begitu qomat, setannya lari lagi. Tapi begitu selesai qomat, datang lagi. Makanya jangan heran, kalau kita salat jangan dipikir tidak ada setan. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada setan namanya Khanzab, apa dia bilang? Uzkur kaza wa kaza, ingat ini dan ini. Yang tadinya kita lupa baru ingat setelah selesai takbiratul ihram. Ibu-ibu yang tadinya lagi cari cobek-cobeknya di mana cobek-cobek saya ini. Begitu selesai takbiratul Allahu Akbar, datang setan kasih tahu, tuh cobekmu di bawah kompor. Coba periksa, insya Allah ada betul di situ. Jadi setan itu jarang bohong kalau kita sholat ya. Jadi sahabat sekalian dan dimuliakan Allah, berat itu salat, tapi harus kita lakukan. Harus kita kerjakan. Karena salat ini adalah as-salatu miftahu kulli khair. Salat adalah kunci dari seluruh kebaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Siapa menegakkan salat berarti menegakkan agama, dan siapa meninggalkan salat berarti meruntuhkan agama. Isi karung kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah. Apalagi sahabat sekalian, isi dengan akhlak. Bagaimana kita punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada kedua orang tua kita, akhlak kepada tetangga kita. Jadi Islam ini mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik teladan dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita. Baik sahabat-sahabat sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah berikan karung kepada kita, Allah berikan kepada kita masing-masing sebuah karung kehidupan, maka isi karung-karung kehidupan kita dengan iman dan amal saleh, dengan tauhid yang benar, dengan ibadah yang benar, dan yang ketiga adalah akhlakul karimah dalam kehidupan kita. Insya Allah, saya berharap sahabat-sahabat sekalian kita akan berjumpa insya Allah bersama-sama di surga insya Allah. Mari saling mendoakan, karena sesama muslim itu saling mendoakan supaya bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Sebab biar kita di surga kalau sendiri tidak enak. Maka ajak orang lain, mari kita berfastabiqul khairat untuk melakukan kebaikan. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira ini yang sempat sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ambil pelajaran. Apa yang salah datangnya dari pribadi saya. Saya Badarudin Basir, salah seorang dai dari AAWB. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.